Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yosua 7 ayat 5-6. Firman Tuhan mengatakan, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Suatu kali dalam sebuah pertempuran, bangsa Israel mengalami kekalahan. Padahal belum lama mereka mengalami kemenangan besar dengan meruntuhkan tembok Yeriko. Namun ketika berperang untuk menundukkan suatu kota yang kecil jumlah penduduknya, yang terlihat lemah, mereka kalah dan bahkan beberapa pasukannya ada yang sampai mati. Padahal penduduk kota Ai sangat kecil dan termasuk kota yang lemah sekali, mudah untuk dikalahkan sebenarnya. Namun dalam kekalahan yang dialami, Yosua beserta seluruh pasukannya melakukan langkah pertobatan. Mereka mengoyakkan jubahnya dan sujud ke tanah. Ciri-ciri orang bertobat pada saat itu yaitu mengoyakkan jubah, mukanya sujud ke tanah, lalu menaburkan debu di atas kepalanya. Beberapa langkah ini sering kita temui dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel dalam masa perjanjian lama. Mereka tidak minta Tuhan menolong, memberkati, atau berdoa supaya diberikan kemenangan. Yosua dan pasukannya kembali ke titik nol, kembali ke titik awal dalam kehidupan mereka. Mereka membuka diri, kalau ada sesuatu yang salah, biarlah dikoreksi dan menjadi langkah untuk meninggalkan kesalahan mereka. Sampai akhirnya mereka pun mengetahui dan menyadari bahwa ada di antara mereka yang bersalah dengan mengambil barang-barang yang seharusnya dimusnahkan. Betapa seringkali ketika kita mengalami situasi tertentu yang tidak menyenangkan, kehidupan yang berantakan, usaha yang gagal, atau langkah hidup kita yang tidak mengalami kemajuan, kita datang pada Tuhan untuk minta diberkati atau dipulihkan. Ada yang datang ke hamba Tuhan untuk didoakan supaya diberkati. Ada yang datang ke ibadah-ibadah doa atau KKR, kebaktian bangunan rohani, supaya hidupnya dipulihkan, mengalami kelegaan, dan sebagainya. Semua hal itu baik, tidak ada salahnya untuk kita cari dukungan supaya kehidupan kita mengalami pemberesan secara rohani, supaya diberkati dan mengalami hal-hal yang baik. Namun ada kalanya kita perlu berhenti di titik nol. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan lagi mencari kesalahan orang lain, bukan juga supaya Tuhan memberkati dan menolong, tapi kita menyediakan diri untuk dikoreksi. Ada sesuatukah yang menjadi penghalang doa, yang menyebabkan kegagalan kita, atau merupakan penyebab hidup kita menjadi berantakan. Mungkin ada perbuatan dosa yang kita lakukan, bisa jadi ada pelanggaran yang kita perbuat dengan sengaja, mungkin juga ada ketaatan yang kita tunda, sehingga kita tidak melakukannya. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa memberkati kita, tapi kalau masih ada penghalang dalam hidup kita, tentu kuasa Tuhan tidak akan bisa dinyatakan dengan leluasa. Suatu kali saya melayani seseorang yang sakit paru-paru, yang menyebabkan dia susah berjalan. Kalau bicara juga sepotong-sepotong, karena menjadi gangguan di dalam jantungnya juga. Bapak ini berharap didoakan supaya mengalami kesembuhan, bisa berjalan lagi dan bekerja seperti dulu. Sudah hampir 1 tahun dia tidak bekerja. Dia mengenal saya, mengetahui nama saya dari Facebook, dan minta supaya dia datang ke rumahnya untuk didoakan kesembuhan.
Sebagai hamba Tuhan, saya berdoa dalam hati. Apa Tuhan yang harus saya sampaikan? Saya tidak mau asal berdoa supaya sembuh, diberkati, dan dipulihkan. Saya juga bukan hamba Tuhan yang berkata, oh tidak apa-apa, tenang saja, semua pasti beres. Tidak. Saya selalu berdoa, Tuhan, apa pesanmu yang harus aku sampaikan untuk orang ini? Apa sesuatu yang tersembunyi yang menyebabkan dia sakit dan sebagainya? Tuhan singkapkan pada saya. Dia punya hubungan dengan perempuan lain. Saya diperlihatkan secara roh ada sesosok bayangan perempuan dalam sebuah bayangan atau yang dikenal dengan istilah siluet. Siluet itu gambar bayangan hitam. Sosok perempuan berambut panjang. Bahkan saya melihat ada sebuah gua yang ternyata dia pernah cari ilmu pemikat di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Dia mengakui semuanya. Dia punya hubungan dengan perempuan lain. Dia pernah datang ke gua untuk datang kepada orang tertentu supaya dia punya ilmu yang orang itu bisa menjadi suka dengan dia. Khususnya perempuan menjadi suka dengan dia. Saya sampaikan pada Bapak ini, maaf, Bapak harus bereskan dulu kesalahan Anda. Saya tidak bisa berdoa untuk kesembuhan kalau kehidupan Bapak belum dibereskan, kalau bertobatnya belum dia lakukan. Oleh karena Tuhan lebih mementingkan kesembuhan secara roh lebih dulu daripada mengalami pemulihan secara fisik atau kita mengalami pertolongan dan diberkati. Bapak ini dengan setengah hati karena sudah terbongkar kesalahannya, dia terdiam lalu tertunduk dan pasrah saja untuk didoakan pertobatan. Apalagi sudah susah untuk bicara, susah untuk berjalan, ya mau apa lagi? Ikuti saja apa kata pendeta yang mendoakan. Ada kalanya ketika masalah datang bertubi-tubi, kehidupan tidak beres, dan segala sesuatu terlihat kacau. Kita kembali ke titik nol. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, terbuka untuk dikoreksi, dan kita meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya bahwa yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan kesalahan kita. Bisa jadi masih ada kesombongan yang tidak kita sadari. Kata-kata kita yang menyinggung orang lain, dosa tersembunyi yang kita lakukan yang orang lain nggak tahu, tapi ada dosa tersembunyi yang kita lakukan. Mungkin juga kita tidak bisa mengampuni orang lain atau apapun itu. Kalau pelanggaran dan dosa kita sudah kita akui dan kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita bereskan hati dan jiwa kita, maka percayalah, berkat Tuhan akan kita terima seutuhnya tanpa ada satupun yang menjadi penghalang. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami, menyadarkan kami untuk kami kembali ke titik nol ya Tuhan. Kembali ke titik awal, merendahkan diri, bersedia untuk dikoreksi oleh Tuhan, bersedia untuk diperbaiki hidup kami, supaya hidup kami boleh mengalami pembaharuan hati, perubahan di dalam pemikiran kami, mengalami hal yang baik lagi ya Tuhan. Kan sebenarnya Engkau lebih sayang kepada kami untuk hati kami boleh bertobat, untuk kehidupan kami boleh beres. Lebih daripada sekedar Engkau memberkati kami, lebih daripada sekedar Engkau menolong kami. Karena mujizat itu tidak sulit bagi Tuhan. Berkat itu bukan sesuatu yang susah untuk Tuhan sediakan bagi kami. Tapi hati yang mau bertobat, yang mau kembali pada titik nol, ini yang Tuhan inginkan. Dan biar itu Kau dapati pada kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada mendengarkan rekaman renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami mau berbalik kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau ada hal yang tidak beres Tuhan, kiranya Engkau membereskan. Kalau ada sesuatu kesalahan kami, kiranya Tuhan singkapkan. Dan kami mau berbalik dari hal-hal itu semua. Kembali ke titik nol, terbuka. Dan setelah kami mengakui semuanya, kami percaya Tuhan pun akan menyediakan keberkatan yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat kembali ke titik nol. Salam dari Saudara Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.